Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua. Ini banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan yang sering menonton video di channel ini. Jadi di sini admin akan bagikan informasi terkait surat edaran tentang linearitas ya, tentang linearitas dalam seleksi P3K tahun 2023 atau CASN tahun 2023. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja mengecek surat edarannya. Oke, ini dia surat edarannya teman-teman ya. Kebetulan yang kita dapatkan hari ini ya, yang terbaru, yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan di sini juga banyak ditanyakan teman-teman kita, apakah benar STR tidak perlu, tidak wajib. Nah, kita akan lihat di surat edaran ini. Oke, di sini ditujukan kepada Sekjen Kementerian, Sekretaris Kementerian, terus Sekjen Lembaga, Sekretaris Utama Lembaga, Sekda Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan juga Kepala BKD, BKPSDM, BKPP Provinsi atau Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Jelas rekan-rekan ya, ini surat ditujukan untuk semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Oke, surat edarannya bernomor PT 0103 F1365 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi atau STR dalam rangka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023. Oke, mungkin sampai di sini banyak teman-teman mengira katanya STR tidak wajib. Kok di sini ada ya dijelaskan tentang STR itu. Oke. Tenang dulu rekan-rekan ya. Dalam rangka pelaksanaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina bagi 30 jenis jabatan fungsional kesehatan yang dimulai dari administrator kesehatan, apoteker, asisten apoteker, dan seterusnya, dan sampai di sini di terapis wicara. Nah, itu teman-teman ya. Sebagai salah satu persyaratan mendaftar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023, calon pejabat fungsional kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi atau STR sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan atau PAN-RB masing-masing jabatan fungsional kesehatan di atas. Nah, yang di sini ya. Oke, yang ini. Atau sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi atau STR dalam rangka pengadaan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini. Dengan keluarnya SE ini, maka SE nomor PT 0101 F 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan STR dalam rangka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja JF Kesehatan tahun 2023 dicabut. Jadi rekan-rekan kalau misalnya sebelumnya pernah mendapatkan surat edaran yang bernomor 0101 itu dinyatakan tidak berlaku rekan-rekan ya. Sudah tidak berlaku karena yang terbaru yang ini PT 0103. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2023. Nah, kita lanjut melihat kualifikasi pendidikan dan juga kategorinya. Nah, di sini admin ingin perjelas terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat kolom di bagian atas ya. Persyaratan surat tanda registrasi atau STR. Jadi jabatan-jabatan yang ada di kolom ini atau yang ada di tabel ini itu mempersyaratkan yang namanya surat tanda registrasi. Oke. Nah, di sini dimulai dari apoteker dengan kategori keahlian. Kualifikasi pendidikannya yaitu profesi apoteker dan harus ada STR yaitu STR apoteker. Asisten apoteker dengan
dengan kategori keterampilan, kualifikasi pendidikan yang boleh di sana yaitu D3 farmasi. Dan di sini ada persyaratan STR, yaitu STR tenaga teknis kefarmasian. Begitu juga untuk asisten penata anestesi, kategori keterampilan, kualifikasi pendidikan yaitu D3 kepenataan anestesi, D3 keperawatan anestesi, D3 keperawatan dengan konsentrasi anestesi dan gawat darurat medik, D3 keperawatan yang memiliki sertifikat keahlian anestesi sebelum 1 Juni 2023. Dan di sini dipersyaratkan adalah STR penata anestesi. Nah, untuk bidan dengan kategori keahlian, di sini ada dua, teman-teman ya. Ada profesi bidan, kualifikasi pendidikannya. Ada juga D4 atau sarjana terapan kebidanan, yaitu lulusan sampai dengan tahun 2021. Pastinya di sini dipersyaratkan STR bidan. Sedangkan untuk kategori keterampilan, kualifikasinya itu bisa D3 kebidanan. Dan juga untuk STR-nya sama ya. Ini untuk dokter. Oke teman-teman ya. Oke, kita scroll saja. Ini masih mempersyaratkan surat tanda registrasi. Nah, ini ya. Di sini bisa teman-teman juga baca-baca terkait catatan-catatannya. Nah, ini misalnya dokter pendidik klinis, kategori keahlian, profesi dokter spesialis, dokter subspesialis. Oh, ternyata ini mirip tapi beda sepertinya rekan-rekan ya. Spesialis, subspesialis. Untuk profesi dokter spesialis atau subspesialis mencantumkan jenis spesialisasi atau subspesialisasinya. Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan. Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan. Terus di sini STR dokter spesialis, STR dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan. Oke, ini masih mempersyaratkan STR. Nah, ini ya. Nah, ini juga masih sama. Kita scroll ke bawah. Jadi buat teman-teman yang lagi menonton, jika teman-teman itu non kesehatan atau bukan dari tenaga kesehatan, silahkan di-share ke teman-teman yang kesehatan. Nah, di sini kita bisa lihat tidak mempersyaratkan surat tanda registrasi. Nah, jadi dimulainya itu dari administrator kesehatan, kategori keahlian, kualifikasi pendidikannya yaitu S1 sarjana bidang kesehatan, S1 profesi bidang kesehatan, D4 bidang kesehatan. Bisa S1 kedokteran gigi, keperawatan, D4 sarjana terapan keperawatan, S1 kebidanan. Untuk jabatan fungsional administrator kesehatan, kategori keahlian. Ini masih bisa juga, ini masih sambungan dari yang tadi ya. Ini nomor 5, 6. Nah, ini seterusnya ada S1 kesehatan masyarakat, SKM ya. S1 ilmu kesehatan masyarakat. Oh, ini beda. S1 epidemiologi dan seterusnya. Ini banyak sekali yang bisa dikatakan linear ke sana. Nah, kualifikasi pendidikannya. Nah, ini sampai 50-an teman-temannya. Wow. Untuk administrator kesehatan. Ini banyak saingannya ini teman-teman ya. Oke. Terus ada entomolog kesehatan, kategori keahlian. Untuk kualifikasi pendidikan yang dilinearkan ke sana ada 4. Itu ada peminatan atau jurusan atau program studi konsentrasi entomologi kesehatan. Oke, ada 4 entomolog kesehatan untuk keahlian. Nah, ini epidemiolog ya. Oh, ini mirip-mirip ya, ini susah kalau dibacanya untuk kesehatan ya, mirip-mirip. Nah, ini kalau keahlian ada 4 kualifikasi pendidikan. Untuk kategori keterampilan, nah ini ada D3 ya. Ini rata-rata D3 kesehatan untuk keterampilannya. Oke. Nah, ini masih sambungan yang di atas. Nah, ini fisikawan medis ada 3, ada S1 fisika peminatan fisika medis, S1 teknik nuklir peminatan fisika medis, S2 fisika peminatan fisika medis. Oke teman-teman ya. Nah, ini masih tanpa STR.
Nah, ini Pranata Laboratorium Kesehatan. Oke, ini S1 Biologi, S1 Kimia. Ingat teman-teman ya, ini bukan untuk yang pendidikan ya, jelas ya. Jadi ini untuk S1 Biologi non pendidikan jika dilihat. Kalau biasanya itu S1 Biologi, kalau pendidikan pasti ada S1 Pendidikan Biologi. Jangan sampai teman-teman yang guru masuk ke sini juga. Bisa saja itu nanti TMS. Oke teman-teman ya. Nah, jadi untuk kali ini adalah surat edaran terkait kualifikasi pendidikan dan juga STR yang sudah fix ya dari dari Kementerian Kesehatan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.